Berikut ini materi pembahasan kita tentang laporan penjualan. Topik ini topik yang perlu juga dikuasai atau kita pelajari di materi administrasi transaksi. Kalau administrasi transaksi ini hubungannya dengan berkas-berkas atau bukti-bukti transaksi. Nah, bukti-bukti transaksi yang akan kita coba himpun di dalam penjualan, di dalam laporan ini adalah bukti-bukti transaksi penjualan. Ya, bukti-bukti transaksi penjualan. Kalau penjualannya menggunakan software, misalkan ada cash register, ada point of sale, maka cukup di print saja, cukup di print. Tapi setidaknya pada saat kita membaca printan, kita mengerti apa arti dari printan atau hasil hasil laporan yang tertuang dalam laporan penjualan. Tapi kalau penjualannya ini menggunakan tradisional dalam artian menghimpun kwitansi, menghitung stroke ya, maka ini perlu secara manual. Misalkan kalau ada tiap hari itu direkap ya, dikumpulkan semua bukti-bukti transaksinya. Kalau dalam bentuk faktur berarti buktinya adalah salinan faktur. Tiap hari direkap, kemudian dikumpulkan menjadi penjualan harian, ya, menjadi penjualan harian. Nah, ini akan kita bahas tentang laporan penjualan. Laporan penjualan di sini, ini isinya adalah laporan tentang barang yang terjual. Kalau barang yang belum terjual itu disebutnya persediaan. Barang yang belum terjual itu disebutnya persediaan. Nah, barang yang belum terjual nanti pada akhirnya juga akan terjual, ya. Kalau juga tidak terjual, nah maka itu barang yang sudah disisihkan atau sudah expired, ya, barang sudah expired. Nah, laporan penjualan ini bisa dibuat dalam harian, dalam mingguan atau dalam bulanan. Dalam artian dibuat berdasarkan periode waktu, Kalau misalkan harian kan enak, penjualannya bisa kelihatan. Oh, hari ini dengan hari kemarin itu penjualannya banyakkan mana. Atau kalau mingguan, minggu ini dengan minggu kemarin penjualannya banyakkan mana. Atau kalau bulanan, di bulan-bulan apakah penjualan tersebut meningkat dan di bulan-bulan apakah penjualan tersebut menurun atau stagnan ya. Jadi dia datar aja. Nah, itu bisa kelihatan dari laporan penjualan. Laporan penjualan ini sifatnya wajib. Pertama untuk evaluasi. Kalau evaluasi berarti melihat kenaikan penjualan, penurunan penjualan. Apa yang menyebabkan penjualannya naik, apa yang menyebabkan penjualannya turun, ya. Kemudian di sini juga setelah ketahuan penjualannya naik atau turun, disitulah ada target. Target yang harus dicapai. Misalkan hari ini itu penjualan turun, maka besok setidaknya ada target. Misalkan kalau hari ini penjualannya 5, besok ada target lah naik 3 jadi 8. Nah, itu kalau tidak ada laporan penjualan tidak akan bisa tertarget ya. Jadi kalau penjualannya bulanannya targetnya tinggi, maka bisa dibagi per minggu. Dibagi per minggu pun bisa dibagi per harian. Itu buat mencapai target penjualan bulanan. Umpamanya target penjualan bulanannya itu 40 unit misalkan. 40 unit. Nah, 40 unit itu kalau tidak dibagi berdasarkan waktu, maka akan sulit mencapai 40 unit tersebut. Kalau dibagi berdasarkan periode waktu, oh berarti setiap minggu minimal ada 10 unit yang terjual setiap minggu. Nah, setiap minggu 10 unit. Nah, minimal dari minggu tersebut bisa dicicil per harinya. Berarti 10 dibagi 7 hari ya. 10 dibagi 7 hari. Nah, berarti ya maksimal 2 unit bisa terjual harian. Itu bagus. Kalau misalkan maksimal 2 unit per hari, kemudian selama 7 hari bisa menjual per harinya 2 unit, berarti sudah terjual 14 unit. Nah, itu kan sedikit meringankan buat target penjualan minggu berikutnya. Nah, kemudian di sini untuk target berikutnya. Target berikutnya kalau yang namanya penjualan selalu targetnya adalah meningkat. Nah, itu tantangan di penjualan.
meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca laporan penjualan. Jadi nanti kelihatan, oh penjualan itu paling banyak ada di akhir pekan. Penjualan paling banyak ada di akhir pekan. Maka dibuatlah strategi bagaimana biar di akhir pekan itu penjualannya stabil sehingga bisa menutupi penjualan harian yang targetnya tidak tercapai, ya. Itu strateginya. Kemudian bagaimana bentuk laporan penjualan? Nah, kita pakai contoh penjualannya usaha dagang. Ini laporan penjualan harian per. Kalau per berarti per satu hari ya, per satu hari. Sebetulnya laporan penjualan ini kalau dia menggunakan sistem per harian sudah bisa. Setelah tutup toko di print. Nah, di situ kelihatan itu laporan penjualannya. Ya. Atau kalau misalkan sangat banyak sekali bisa mingguan. Bisa mingguan. Tapi kalau buat kontrol yang lebih kuat itu harian ya, itu harian. Anggaplah ini jualnya baru 2 sembako dan alat tulis. Laporan penjualan harian. Ini sudah tutup toko misalkan ya, sudah tutup toko pas diperiksa ini misalkan masih menggunakan tradisional. Masih menggunakan kwitansi atau bukti transaksi yang ada yang ada tembusannya ya. Ada tembusannya. Penjualan sembako itu 10. Per unitnya 10.000. Dikalikan jadi hasilnya 100.000. Penjualan alat tulis itu 5 unit ya. Per unitnya 5.000. Nah, dikalikan 25.000. Jadi total penjualan per 10 November atau per hari 10 November tersebut besarnya 125.000. Kemudian, nah setiap barang yang dijual pasti kan ada modal barang itu. Setiap barang yang dijual pasti ada modal barang itu. Modal barang itunya, harga barang belinya itu disebut harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Sembako. Nah, tadi kan sembako yang terjual 10. Maka waktu beli sembako tersebut berapa sih harga belinya? Oh, harga belinya 5.000. Berarti 10 ya, 10 unit dikalikan 5.000, 50.000. Berarti modalnya 50.000. Dapatnya 100.000. Kemudian alat tulis. Alat tulis ini modalnya 5. Bukan modalnya 5, dijualnya 5, modalnya 2.500. Jadi jumlahnya 12.500. Nah, untuk 15 barang yang terjual di tanggal 10, modalnya itu 62.500. Lakunya 125.000. 125.000 dikurangi 62.500. 125.000 dikurangi 62.500. Hasilnya berapa? Hasilnya 62.500. Jadi kalau kita bicara laba, tanggal 10 November itu sudah dapat laba harian 62.500 ya. Cara mencari laba itu sederhana, penjualan dikurangi HPP. Penjualan dikurangi HPP. Laba penjualan harian. Ini belum laba bersih. Kalau laba bersih itu artinya laba yang sudah dikurangi sama biaya-biaya yang lainnya yang dikeluarkan pada saat menjual barang itu ya. Laba bersih itu laba yang sudah dikurangi dari biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat menjual barang-barang itu. Nah, berikutnya bagaimna cara stock of name atau perhitungan persediaannya. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Kan sebelum jualan itu ada stok awal. Stok awalnya disebutnya persediaan ya, karena belum terjual. Stok awalnya itu sembako 20, alat tulis 10. Kemudian terjual deh di tanggal 10. Sembakonya 10, alat tulisnya 5 ya. Jadi sisanya kalau sembako sisa ya 10 sembako, kemudian kalau alat tulis sisanya 5. Nah, 10 sembako dan 5 sembako ini disebut persediaan. 10 sembako dan 5 alat tulis ini disebutnya persediaan. Kenapa persediaan? Karena belum terjual. Kalau sudah terjual disebutnya sebagai penjualan. Nah, ini bentuk dari laporan penjualan. Minimal yang ingin berkiprah di bidang retail penjualan, teori seperti ini sudah bisa dipahami ya. Berikutnya
Dari laporan penjualan harian ini bisa diteruskan ke laporan laba rugi, ya, ke laporan laba rugi. Sebetulnya hampir-hampir sama ya, hampir-hampir sama. Kalau kita bicaranya laporan penjualan bisa dinyatakan dalam bentuk mata uang. Kalau mata uang berarti laporan penjualannya per 10 November 125. Tapi juga harus ditunjang berapa barang yang lakunya. Kalau laporan laba rugi, nah di sini mengetahui berapa laba yang bersih yang didapat. Hanya tinggal memasukkan unsur beban lain-lain. Artinya ada biaya lain-lain yang dikeluarkan pada saat menjual barang-barang tersebut. Artinya menjual barang-barang tersebutnya ini menjual di tanggal 10 November. Tinggal ditambahkan di sini beban operasional. Namanya transaksinya itu disebut beban lain-lain 10.000. Jadi laba bersihnya itu sebesar 52.500. 52.500. Nah, ini cara membuat laporan penjualan dan laporan laba rugi yang sederhana. Untuk transaksi-transaksi berikutnya, misalkan kalau penjualannya 8 produk, ya ditulis penjualannya 8 produk. HPP-nya juga 8 produk. Nah, pada saat menjual 8 produk, itu ada beban-beban lain enggak yang dikeluarkan? Kalau ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan, itu dimasukkan ke dalam beban operasional. Beban operasional ini ya beban-beban yang digunakan atau yang dikeluarkan selama menjalankan operasional usaha jual belinya. Ada beban misalkan token listrik, ada beban biaya antar, ya, ongkos kirim dan lain sebagainya. Nah, coba diulas lagi penjelasan ini, semoga bermanfaat.